Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imtihanul Aliyah. Kali ini saya akan berbagi mengenai analisis data. Pertama, kita harus mengenal dulu apa itu data. Data berasal dari kata dalam bahasa Latin datum, yang artinya adalah fakta, keterangan yang benar, dan nyata yang dapat dikumpulkan dan dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan. Jadi tujuan akhir data nanti bisa dianalisis atau untuk menarik kesimpulan untuk mendapatkan keputusan. Kemudian sifat data. Sifat data dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk data kualitatif, yaitu data yang dapat menggambarkan sesuatu. Contohnya perasaan, ciri-ciri makhluk hidup, rasa makanan, dan seterusnya. Misalnya, kita akan mengambil data perasaan pada sebuah kelas yang terdiri dari 32 siswa. Maka, untuk data perasaan ini dapat kita gambarkan perasaan bahagia, kemudian perasaan sedih, amarah, kecewa, penuh semangat, dan seterusnya. Jadi nanti outputnya berupa penggambaran atau deskripsi perasaan dalam kelas tersebut. Kemudian yang kedua ada data kuantitatif, yaitu data yang berupa informasi numerik atau angka. Contohnya pertumbuhan penduduk, kapasitas memori komputer, dan seterusnya. Misalnya, data pertumbuhan penduduk negara X. Pada tahun 2010, negara X penduduknya 100 juta jiwa. Kemudian, pada tahun 2020, pertumbuhan penduduknya 200 juta jiwa. Maka, jika ditarik kesimpulan, semakin tahun, pertumbuhan penduduk pada negara X semakin meningkat. Jadi nanti kalau pada data kuantitatif itu berupa angka atau numerik. Kemudian kita belajar tentang alat pengumpul data. Alat pengumpul data ini tentu bermacam-macam. Yang pertama misalnya kamera. Dapat digunakan untuk mengumpulkan data berupa gambar dan video. Kemudian yang kedua ada CCTV, dapat digunakan untuk merekam video. Yang ketiga drone, juga dapat digunakan untuk merekam video bahkan dari jarak yang sangat jauh. Kemudian yang keempat ada smartphone, ini fungsinya macam-macam, dapat digunakan untuk merekam video, mengambil gambar, kemudian dapat digunakan juga untuk merekam suara, dan seterusnya. Kemudian yang kelima ada smartwatch, dapat digunakan untuk merekam data detak jantung, kemudian mengukur tekanan darah, mengukur jumlah langkah kaki, dan seterusnya. Kemudian yang keenam ada komputer, dapat digunakan untuk mengumpulkan data berupa file atau dokumen. Kemudian yang ketujuh ada lembar kerja, dapat digunakan untuk mengumpulkan data berupa tulisan. Setelah itu kita belajar tentang satuan ukuran data. Data yang tersimpan dalam komputer memiliki satuan byte atau dapat disingkat B, kemudian ada kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan petabyte dengan ekuivalensi sebagai berikut yang ada pada tabel. Jadi maksud ekuivalensi itu penyamaan ukuran data. Misalnya yang 1 kilobyte atau 1 KB itu sama dengan 1024 bytes. Kemudian 1 megabyte atau 1 MB setara dengan
1.048.576 bytes. Nah, unit-unit ini dari kilobyte sampai petabyte ini dapat digunakan untuk memudahkan kita dalam membaca ukuran data. Misalnya, daripada kita menyebutkan 1024 bytes, maka akan lebih mudah untuk menyebutkan 1 kilobyte. Jadi, unit-unit ini digunakan untuk menyingkat atau memudahkan kita dalam membaca ukuran data. Selanjutnya, analisis dan interpretasi data. Analisis data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data untuk menarik kesimpulan yang berguna dari data tersebut. Tujuannya untuk menginterpretasi, yaitu menemukan makna dalam data untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi tujuan akhirnya dari pengumpulan data tadi adalah untuk mengambil keputusan. Misalnya di sini ada diagram lingkaran. Data dari penjualan tas dengan brand A sampai brand E. Dari data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hasil penjualan tas brand A itu paling sedikit, sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan produksi tas selanjutnya. Misalnya dengan mengurangi produksi tas pada brand A. Kemudian tas dengan penjualan terbanyak adalah tas brand B, yaitu 35,1%. Maka untuk produksi selanjutnya, tas brand B dapat dilakukan dengan produksi yang lebih banyak karena peminatnya juga lebih banyak. Itu contoh dari interpretasi. Jadi kita mengambil keputusan atau langkah selanjutnya. Kalau dalam kasus ini kita mengambil keputusan untuk produksi tas. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengenal Microsoft Excel. Jadi dalam pengambilan data ini dapat digunakan sebuah aplikasi pada komputer atau gawai yang bernama Microsoft Excel. Ketika membuka aplikasi Microsoft Excel pertama kali, akan muncul tampilan seperti ini, seperti pada gambar. Di antaranya ada menu blank workbook dan template-template lain yang bisa langsung digunakan. Kemudian kita belajar tentang halaman awal worksheet. Jadi ketika diklik yang blank workbook tadi, tampilannya akan seperti ini. Halaman awal worksheet ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada Quick Access Toolbar yang menampilkan menu atau fitur yang sering digunakan. Kemudian yang kedua menunjukkan ribbon yang dapat digunakan untuk mengatur berbagai hal terkait aplikasi Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga disebut bagian formula bar, yang mana terdapat alamat sel yang aktif beserta isi dan formula yang digunakan. Kemudian yang keempat menunjukkan worksheet yang terdiri atas kumpulan sel. Kemudian yang kelima menunjukkan kumpulan worksheet. Setelah itu kita belajar tentang sel dan range. Sel adalah titik pertemuan antara kolom yang berupa huruf dan baris yang berupa angka. Contohnya sel D3. Di gambar terlihat bahwa sel D3 itu tersusun dari kolom D, kemudian baris ketiga. Jadi gabungan antara kolom dan baris ini disebut sel. Kemudian range.
Range adalah kumpulan beberapa sel. Contohnya range B4.2 B5. Jadi ini terdiri dari sel B4 dan sel B5. Sekian dari saya, untuk segala kekurangan saya mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.